Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Herani Tri Lestiana MSc dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 13 akan mencoba mempresentasikan materi mengenai Total Quality Management. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama, konsep dasar Total Quality Management, yang kedua, pilar Total Quality Management, yang ketiga, prinsip Total Quality Management, yang keempat, penerapan Total Quality Management dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu hambatan dalam penerapan Total Quality Management. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar Total Quality Management. Kepada Saudari Uswah, saya persilahkan. Pembahasan pertama kita awali mengenai konsep dasar Total Quality Management atau biasa disingkat TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management ini atau manajemen mutu terpadu. Nah, apa sih Total Quality Management ini? Jadi, Total Quality Management ini adalah suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, TQM ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi, seiring berjalannya waktu, TQM ini juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Nah, salah satu konsep dari dasar Total Quality Management ini adalah konsep tim, artinya para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan pelajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Selanjutnya yaitu pilar Total Quality Management. Critch and Crutchfield tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Critch pada tahun 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Nah, komitmen dari semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Nah, pada lembaga pendidikan atau sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolahan yang tepat dan efektif. Nah, untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif diperlukan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip Total Quality Management. Prinsip-prinsip TQM dalam pendidikan adalah yang pertama, produk ditentukan oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Manajemen harus mengatakan, melaksanakan, dan menilai karyawan dengan berpatokan pada visi dan misi. Selama ini, visi, misi, dan tujuan lembaga lebih banyak sebagai slogan daripada sebagai nilai yang harus diperjuangkan. Hal ini sangat merugikan karena nilai, idealisme, dan cita-cita organisasi yang luhur dapat menjadi sumber inspirasi semangat dan tuntutan organisasi. Dan pernyataan misi perusahaan merupakan alat paling penting bagi manajer perusahaan. Oleh sebab itu,
sudah saatnya pemimpin atau pimpinan lembaga merencanakan secara sistematis dan taktis pemahaman dan pelaksanaan visi misi dalam kurikulum, kebijakan, dan peraturan organisasi. Yang kedua yaitu konsentrasikan pada proses. TQM ini bertujuan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk dengan melibatkan setiap orang dalam proses produksi, artinya belajar dan mengajar. Nah, untuk itu diperlukan komitmen kepemimpinan yang tinggi, pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia, dan mengurangi variasi yang tidak perlu. Ada beberapa sumber variasi seperti latar belakang siswa, kemampuan belajar siswa, kemampuan guru, dan cara guru mengajar yang sifatnya individual. Nah, hal-hal seperti ini harus segera teridentifikasi karena dapat menghambat proses peningkatan mutu. Yang ketiga adalah kualitas ditentukan oleh pelanggan. Tujuan dan sasaran pendidikan sendiri ialah memberikan daya kepada manusia untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Ia mampu mengembangkan berbagai daya yang ada di dalam dirinya sehingga mencapai tingkat yang paling optimal. Nah, selama ini pendidikan yang ada adalah pendidikan yang berdasarkan hafalan, bukan berdasarkan penyadaran, sehingga lulusan yang ada secara teori sangat pintar, tetapi dalam praktik lapangan tidak mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya. Nah, untuk mengatasi kesenjangan ini dibuatlah kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan visi dan misi dari lembaga, program studi dapat membuat analisis kebutuhan dari masyarakat pengguna, industri, dan profesi mengenai kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk lulusannya. Diharapkan dengan cara ini dihasilkan lulusan yang memiliki kualitas di bidang kemampuan kognitif atau keilmuan, keterampilan, dan sikap yang siap untuk masuk di dunia kerja. Prinsip yang terakhir yaitu perbaikan berkesinambungan. Dalam konsep ini yang diperhatikan bukanlah memastikan apakah kualitas itu tercapai atau belum, tetapi pada usaha memperbaiki hasil yang telah dicapai. Pemantauan kualitas senantiasa dilakukan dengan melibatkan semua pihak dan dengan segera dilakukan. Konsep perbaikan berkesinambungan tidaklah mudah diterapkan karena umumnya staf lembaga merasa sudah cukup puas dengan hasil selama ini, merasa kurang gairah, berkompetensi, munculnya raja-raja kecil, dan tidak ada keinginan untuk berubah. Oleh sebab itu, pimpinan harus dapat menggunakan nilai-nilai pokok akademis seperti ilmu pengetahuan, penalaran kritis, kebebasan akademis, integritas personal, dan desentralisasi sebagai dasar proses perubahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan Total Quality Management dalam pendidikan. Untuk keberhasilan penerapan Total Quality Management dalam pendidikan memang tidak mudah. Diperlukan kebutuhan dan kerjasama yang baik antara pihak terkait dan lembaga pendidikan setempat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan secara sistematik dalam memberikan kewenangan antar institusi terkait. Jika manajemen ini diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan segala dinamika dan fleksibilitasnya, maka akan menjadi perubahan yang cukup efektif bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun langkah-langkah penerapan Total Quality Management, Edward Salis memaparkan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen mutu. Pemimpin sekolah harus mewujudkan komitmen yang kuat dan selalu memotivasi wakil kepala sekolah dan pejabat-pejabat lainnya agar berupaya keras dan optimal. Apabila kepala sekolah tidak peduli terhadap kepemimpinan dan komitmen mutu tersebut, maka sekolah terancam akan gagal menerapkannya. Yang kedua yaitu menggembirakan pelanggan. Tony Henry, kepala sekolah East Birmingham College, mengatakan bahwa mutu lebih menekankan pada kegembiraan dan kebahagiaan pelanggan dan bukan sekedar kepuasan pelanggan. Ini lebih menekankan pada
keterlibatan seluruh staf, dan tidak bersifat hierarkis. Ia juga lebih menekankan pada perbaikan mutu secara terus-menerus dan bukan sekedar lompatan mutu yang temporal. Ia adalah tentang hidup, cinta, perjuangan, pemeliharaan, tangis, tawa. Keterlibatan pelanggan dalam proses ini sangat penting karena pandangan merekalah yang harus diutamakan. Yang ketiga yaitu menentukan fasilitator mutu. Tanggung jawab fasilitator adalah mempublikasikan program dan memimpin kelompok pengendali mutu dalam mengembangkan program mutu. Fasilitator mutu juga harus menyampaikan perkembangan mutu langsung kepada kepala sekolah. Yang keempat yaitu membentuk kelompok pengendali dan koordinator mutu. Kelompok pengendali mutu adalah pengembang dan inisiatur proyek mutu, sehingga bertugas mengarahkan dan mendorong proses peningkatan mutu. Sedangkan koordinator mutu berperan membantu dan membimbing tim dalam menemukan cara baru dalam menangani dan memecahkan permasalahan. Yang kelima yaitu seminar manajemen senior untuk evaluasi program. Perlu dibangun tim manajemen senior yang baik dan integral karena mereka harus memberikan contoh pada tim dalam memajukan institusi. Manajer senior diharapkan bisa merubah pola kerjanya dalam rangka mengembangkan metode kerja baru sehingga mampu menurunkan peran mutu ke tingkat bawah. Yang keenam, merencanakan strategis mutu. Kegiatan ini meliputi analisis dan diagnosis situasi yang ada pada institusi. Alat yang umum digunakan untuk merencanakan mutu yaitu alat analisis SWOT, strategi, weakness, opportunity, dan threat. Analisis ini bertujuan untuk menemukan aspek-aspek penting dalam memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, meredukasi ancaman, dan membangun peluang. Yang ketujuh yaitu melibatkan konsultan eksternal. Jika konsultan digunakan, maka perlu diseleksi ide dan pendekatan yang sesuai dengan institusi. Konsultan dapat memberikan petunjuk dan nasihat awal dalam rangka membakar semangat sivitas akademik, melatih para staf, diajak untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan institusi. Yang kedelapan yaitu pelatihan mutu bagi staf. Pelatihan harus digunakan sebagai motor perubahan strategis. Hal ini sebagai tahap implementasi awal yang sangat penting. Staf membutuhkan pengetahuan tentang beberapa alat kunci yang mencakup tim kerja, metode evaluasi, pemecahan masalah, dan teknik membuat keputusan. Strategi relevansi dan keuntungan total quality management juga harus dikomunikasikan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya mutu. Di samping mengukur biaya mutu, juga diperlukan pengujian biaya pengabaian mutu. Hal ini penting dilakukan sebagai suatu upaya untuk menyoroti usaha peningkatan mutu dan memberikan motivasi agar institusi terus berpegang pada yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan alat dan teknik mutu melalui pengembangan kelompok kerja yang efektif. Tim kerja bisa memulai dengan menganalisis tuntutan kerja, proses, metode, dan hasilnya. Proses analisis tersebut menyoroti bagian-bagian yang perlu ditingkatkan dengan memberikan agenda awal program peningkatan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi program secara rutin. Review dan evaluasi yang teratur dan rutin harus menjadi bagian yang integral dalam program. Kelompok pengarah harus berusaha melakukan review bulanan secara teratur dan tim manajemen senior perlu mempertimbangkan laporan berdasarkan hasil pengawasannya. Adapun prosedur dalam mengimplementasikan total quality management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan.
Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan Total Quality Management bagi tim, merumuskan model yang akan digunakan dalam implementasi TQM, membuat kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota organisasi, mengkomunikasikan pada anggota organisasi berkaitan dengan perubahan, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Dan yang terakhir yaitu implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dengan lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu hambatan dalam penerapan Total Quality Management. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan dasar, menengah, dan atas akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan, kesulitan mewujudkan manajemen mutu dan lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance atau jaminan mutu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.